Perkenalkan, nama saya Indah Barliani Bakri, kelas Pendidikan Fisika A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana penerapan model pembelajaran kontekstual pada pembelajaran fisika, materi gaya atau hukum Newton. Seperti yang diketahui, model pembelajaran kontekstual ini memiliki 7 fase. Fase pertama yaitu fase konstruktivisme, kedua menemukan atau inquiry, ketiga bertanya, keempat masyarakat belajar, kelima pemodelan, keenam refleksi, dan yang terakhir yaitu penilaian yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi gaya dan hukum Newton, di mana pada materi ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu pertama, mengembangkan karakter siswa terhadap sifat kreatif, teliti, cermat, dan rasa ingin tahu. Kedua, siswa dapat menerapkan hukum Newton pada prinsip dasar dinamika dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, siswa dapat menganalisis sifat dan hubungan variabel pada hukum Newton melalui diskusi dengan tepat. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu gaya. Gaya sendiri merupakan sebuah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda yang akan mengakibatkan perubahan posisi, gerak, ataupun bentuk benda dari benda tersebut. Yang kedua, pada gaya ini terdapat beberapa hukum. Hukum-hukum tersebut yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Fase 1. Konstruktivisme. Fase ini bertujuan agar siswa dapat mengembangkan pemikirannya untuk melakukan belajar yang bermakna. Kali ini saya akan memberi kesempatan kepada kalian untuk mencari sendiri materi mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Informasi dari materi ini dapat kalian cari melalui internet ataupun melalui buku yang telah dibagikan sebelumnya. Fase kedua, menemukan atau inquiry. Fase ini terdiri atas pengidentifikasian, analisis, observasi, dan hipotesis. Agar kalian dapat mengidentifikasi ketiga hukum Newton ini, maka saya akan memberi kalian contoh mengenai hukum-hukum tersebut. Salah satu contoh dari hukum pertama Newton yaitu ketika sebuah mobil melaju dengan cepat dan direm mendadak, maka penumpang yang berada dalam mobil tersebut akan terdorong ke depan. Contoh dari hukum kedua Newton yaitu ketika terdapat dua mobil, di mana mobil pertama lebih ringan daripada mobil kedua, maka akan mengakibatkan kecepatan mobil pertama melaju dengan kecepatan yang lebih cepat daripada mobil kedua. Hal ini karena massa mobil pertama yang lebih ringan. Contoh dari hukum ketiga Newton yaitu ketika sebuah bola tenis dipantulkan ke bawah, lalu ia akan memantul kembali ke atas. Fase ketiga, bertanya. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Nah, saat ini saya akan memberi kesempatan kepada beberapa siswa yang belum mengerti untuk memberikan beberapa pertanyaan. Konsep masyarakat belajar dimaksudkan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain, baik antara teman sejawat, antar kelompok, maupun antara yang tahu ke yang belum tahu. Karena terdapat 35 siswa dalam kelas ini, maka saya akan membagi kalian menjadi 7 kelompok, di mana dalam setiap kelompoknya akan terdiri dari 5 siswa. Setiap kelompok nanti, para anggotanya akan saling memberi informasi mengenai materi yang telah mereka temukan sebelumnya. Fase kelima, pemodelan. Pemodelan bertujuan untuk mendemonstrasikan apa-apa yang telah ditemukan atau diketahui oleh siswa selama proses pembelajaran. Pada fase ini, siswa akan mendemonstrasikan ilustrasi atau gambar dari hukum-hukum Newton dengan media. Fase keenam, refleksi. Refleksi dilakukan agar siswa dapat merenungkan apa yang baru mereka peroleh, sehingga mereka dapat merespon pengetahuan yang baru ditemukannya. Baiklah, sekarang saya akan meminta perwakilan dari kelompok 1 untuk menampilkan rangkuman materi yang telah mereka cari. Saya harapkan
semua kelompok lain untuk memerhatikan apa-apa yang dijelaskan oleh temannya. Fase ketujuh, penilaian yang sebenarnya atau asesmen adalah proses pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran perkembangan kemajuan belajar siswa. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, kalian dapat melihat soal di buku cetak yang telah dibagikan pada halaman sekian. Saya harap kalian dapat mengerjakan soal tersebut dan dapat dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.